Selamat malam, kembali lagi di podcast Jumat Malam, tempat di mana kisah-kisah gelap kita buka, dan rahasia yang seharusnya tetap terkubur kita ceritakan. Malam ini, saya akan membawa kalian menyeberang ke sebuah pulau yang terkenal dengan budaya dan karakternya yang keras, Madura. Pulau yang indah, dengan pantai-pantai yang luas, udara laut yang kering, dan masyarakatnya yang penuh tradisi. Tapi di balik itu semua, Madura juga menyimpan jalur maut yang terkenal angker, jalur yang sudah merenggut banyak nyawa. Jalur itu bernama Jalan Raya Banyuates. Bayangkan kalian sedang berkendara malam-malam, jauh dari keramaian kota. Lampu kendaraan menjadi satu-satunya cahaya di tengah gelap yang menelan pandangan. Jalan berliku di tepi hutan, dengan laut yang tak jauh dari sisi kiri. Udara lembab bercampur asin dari pantai, dan suara serangga malam menjadi musik pengiring perjalanan. Sekilas tampak biasa saja, hanya jalur panjang di pesisir utara Madura. Namun bagi penduduk setempat, jalan ini bukan jalur biasa. Mereka menyebutnya sebagai jalan maut, jalan yang haus tumbal. Sudah banyak pengendara yang bercerita tentang pengalaman aneh di jalan ini. Ada yang melihat sosok perempuan berdiri di pinggir jalan, melambai minta tumpangan, lalu menghilang begitu saja. Ada yang mendengar suara tangisan di tengah gelap, padahal tidak ada siapa-siapa. Ada pula yang merasa motor atau mobilnya menjadi berat, seakan ada penumpang tak kasat mata yang ikut menumpang. Malam ini, kita akan mengupas kisah-kisah itu. Dari sejarah jalannya, asal-usul reputasinya, hingga cerita-cerita mistis yang membuat Jalan Raya Banyuates dikenal sebagai salah satu jalur paling menyeramkan di Jawa Timur. Bersiaplah, karena kita akan memasuki malam panjang di jalur maut Madura. Jalan Raya Banyuates terletak di Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Jalur ini membentang dari pesisir utara hingga menghubungkan sejumlah desa penting di sekitar pantai. Dari segi fungsi, jalan ini adalah nadi transportasi masyarakat lokal, digunakan untuk mengangkut hasil laut, hasil tani, hingga kebutuhan sehari-hari menuju kota Sampang dan daerah lain di Madura. Namun di balik perannya yang vital, jalan ini memiliki reputasi kelam yang tak bisa dipisahkan dari identitasnya. Secara geografis, Jalan Banyuates melewati daerah yang cukup terpencil. Di satu sisi terdapat hamparan hutan dan kebun warga, di sisi lain bentangan pantai yang kadang tampak dari kejauhan. Jalannya berliku, dengan beberapa tikungan tajam yang rawan dilewati saat malam hari. Tidak banyak penerangan jalan, sehingga begitu matahari tenggelam, kawasan ini berubah menjadi jalur gelap yang hanya diterangi lampu kendaraan. Kondisi inilah yang membuat jalan ini semakin menyeramkan. Sejak dulu, masyarakat sekitar sudah memperingatkan agar orang berhati-hati melewati jalur ini. Banyak cerita kecelakaan yang menimpa pengendara, mulai dari sepeda motor, truk, hingga bus. Tidak sedikit dari kecelakaan itu yang berakhir tragis, dengan korban meninggal di tempat. Tak heran, jalan ini kemudian mendapat julukan sebagai jalur maut. Bagi orang luar, jalan ini mungkin hanya sekadar jalur pesisir yang sepi. Tapi bagi penduduk lokal, Jalan Raya Banyuates menyimpan banyak misteri. Ada cerita tentang makhluk penunggu pohon besar yang tumbuh di pinggir jalan. Ada pula kisah perampokan dan pembunuhan yang terjadi di masa lalu. Semua itu menambah aura kelam jalan ini, membuatnya lebih dari sekadar jalur transportasi. Hingga kini, meski pembangunan sudah dilakukan di beberapa titik, reputasi Jalan Raya Banyuates tidak berubah. Setiap kali malam tiba, jalan ini tetap menjadi simbol ketakutan. Simbol bahwa di Madura, ada jalur yang tak hanya menghubungkan desa dan kota, tapi juga dunia manusia dengan dunia gaib. Nama besar Jalan Raya Banyuates sebagai jalur angker tidak muncul begitu saja. Ada banyak kisah kelam yang membentuk reputasi ini, kisah yang diwariskan dari generasi ke generasi hingga akhirnya dipercaya sebagai bagian dari identitas jalan itu sendiri. Penduduk setempat percaya, salah satu penyebab angkernya jalan ini adalah arwah korban kecelakaan yang terus bergentayangan.
Jalan yang berliku, tikungan tajam, dan minimnya penerangan seringkali membuat kecelakaan sulit dihindari. Namun bagi masyarakat, korban-korban yang meninggal di jalan ini tidak pergi dengan tenang. Arwah mereka diyakini tetap berada di lokasi, menampakkan diri pada malam hari, dan kadang menuntut tumbal baru, agar mereka tidak merasa sendirian. Selain itu, ada kisah lama tentang perampokan dan pembunuhan yang terjadi di sepanjang jalur ini. Di masa lalu, kawasan Banyuates masih sepi, dan jalan ini kerap dijadikan tempat beraksi oleh perampok. Banyak cerita tentang pengendara yang dirampok, lalu dibunuh, tubuhnya dibuang di hutan atau tepi jalan. Arwah mereka diyakini tidak pernah menemukan ketenangan, masih berkeliaran menunggu keadilan yang tidak pernah datang. Penduduk juga sering menunjuk pada pohon besar di sisi jalan sebagai tempat yang keramat. Pohon-pohon itu dianggap sebagai rumah bagi makhluk halus, terutama genderuwo dan pocong. Sopir yang melintas malam-malam kadang melihat sosok tinggi besar berdiri di bawah pohon, atau wanita berambut panjang yang tiba-tiba melintas lalu menghilang di balik batang. Itulah sebabnya banyak orang lokal selalu memberi tanda hormat atau membunyikan klakson ketika melewati titik tertentu di jalan ini. Ada pula legenda yang mengatakan jalan ini adalah jalur yang haus tumbal. Konon, sejak pertama kali dibuka, jalur ini sudah menelan korban. Dari situlah muncul anggapan bahwa jalan ini memiliki perjanjian gaib yang membuatnya terus meminta nyawa baru dari waktu ke waktu. Itulah sebabnya, setiap kali terjadi kecelakaan, masyarakat selalu mengaitkannya dengan keyakinan bahwa tumbal baru sudah diambil. Dari berbagai kisah itu, Jalan Raya Banyuates tidak pernah dianggap sebagai sekadar jalur transportasi. Ia adalah jalan yang hidup, jalan yang memiliki ingatan, dan jalan yang seakan menyimpan dendam lama. Dan bagi siapapun yang berani melewati malam panjang di jalur ini, ada rasa takut yang sulit dihapus, rasa bahwa sewaktu-waktu mereka bisa menjadi bagian dari kisah kelam itu. Jika ada yang membuat Jalan Raya Banyuates begitu ditakuti, bukan hanya karena rawan kecelakaan, tetapi karena deretan kisah mistis yang seolah tidak ada habisnya. Cerita-cerita ini tidak hanya berasal dari penduduk setempat, tetapi juga dari sopir truk, pengendara motor, bahkan penumpang angkutan umum yang pernah merasakan langsung keanehan di jalur ini. Salah satu kisah yang paling sering terdengar adalah tentang hantu perempuan berambut panjang yang berdiri di tepi jalan. Banyak pengendara mengaku melihat sosok ini melambai-lambai, seolah meminta tumpangan. Ada yang mengaku berusaha berhenti, tapi ketika motor atau mobil mereka mendekat, sosok itu menghilang begitu saja. Lebih menyeramkan lagi, ada cerita dari pengendara motor yang tiba-tiba merasa motornya lebih berat, dan ketika menoleh ke belakang, ia melihat seorang perempuan pucat duduk membonceng dengan tatapan kosong. Cerita lain datang dari sopir truk yang melintas malam-malam. Mereka sering melihat pocong melompat-lompat di tengah jalan. Beberapa sopir bahkan nyaris celaka karena mengira ada orang yang benar-benar melintas. Namun ketika mereka berhenti dan memeriksa, jalan kosong, hanya suara angin laut dan daun bergesekan yang terdengar. Sopir-sopir lama percaya bahwa pocong itu adalah arwah korban kecelakaan yang masih gentayangan, menuntut agar keberadaannya diingat. Selain pocong dan kuntilanak, ada pula laporan tentang bayangan hitam besar menyerupai genderuwo. Sosok ini kerap terlihat berdiri di bawah pohon besar di sisi jalan. Sopir yang melintas mengaku merinding ketika melihat matanya yang merah menyala. Ada juga cerita penumpang bas malam yang melihat sosok itu berlari seiring dengan bas, padahal bas sedang melaju kencang. Bayangan itu kemudian menghilang begitu saja, meninggalkan bau anyir yang membuat penumpang muntah ketakutan. Tidak hanya penampakan, suara-suara aneh juga sering menghantui jalur ini. Banyak orang mendengar tangisan lirih di tengah gelap, suara perempuan memanggil dari arah hutan, atau bahkan suara gamelan samar seolah ada pesta di kejauhan. Namun ketika ditelusuri, tidak ada apa-apa, hanya jalan sepi dan hutan yang mencekam. Atmosfer Jalan Raya Banyuates memang memperkuat kesan horor ini. Jalan panjang dengan tikungan tajam,
minim penerangan, dan hutan gelap di kanan kiri membuat imajinasi siapapun bisa berlari liar. Bagi mereka yang sudah mendengar cerita-cerita angker sebelumnya, setiap bayangan pohon bisa terlihat seperti sosok manusia, setiap suara angin bisa terdengar seperti bisikan roh. Kisah mistis ini terus diwariskan dari mulut ke mulut. Sopir-sopir tua menceritakannya kepada sopir baru sebagai peringatan. Penduduk lokal menceritakannya kepada anak-anak agar mereka tidak sembarangan keluar malam. Dan para korban selamat membawa cerita mereka sebagai bukti bahwa jalur ini memang berbeda. Jalur yang dihuni bukan hanya manusia, tetapi juga arwah yang tak pernah tenang. Nama Jalan Raya Banyuates semakin menyeramkan karena jumlah kecelakaan yang terjadi di jalur ini begitu banyak. Hampir setiap tahun, ada saja berita tentang kendaraan yang tergelincir, motor yang oleng, atau truk yang terperosok ke sisi jalan. Jalan ini bukan hanya ditakuti karena ceritanya, tetapi juga karena angka kecelakaannya yang seolah tidak masuk akal. Salah satu kisah tragis yang paling dikenang warga adalah tabrakan beruntun yang terjadi pada sebuah malam gelap. Konon, sebuah truk besar mendadak berhenti karena sopirnya mengaku melihat sosok putih melintas. Sopir bus di belakang yang tidak sempat mengerem menabrak truk itu, diikuti kendaraan lain yang juga melaju. 3 orang meninggal, puluhan luka-luka. Polisi mencatat penyebab kecelakaan sebagai human error. Namun warga yakin itu akibat gangguan gaib. Ada pula cerita tentang motor yang tiba-tiba oleng. Seorang pemuda mengendarai motornya pulang larut malam. Ia mengaku mendengar suara perempuan memanggil namanya, meski tidak ada orang di sekitar. Ketika ia menoleh, jalan kosong, namun detik berikutnya motornya oleng dan ia terjatuh ke parit. Beruntung ia selamat. Tapi sejak itu ia bersumpah tidak akan pernah lagi melewati jalan Banyuates seorang diri di malam hari. Kecelakaan juga sering menimpa sopir truk dan bus jarak jauh. Ada yang mengaku rem kendaraan mereka mendadak blong, padahal baru diservis. Ada yang mengatakan mesin mati total di tikungan, padahal bensin penuh. Lebih mengerikan lagi, beberapa sopir mengaku melihat sosok perempuan berambut panjang duduk di tengah jalan. Saat mencoba menghindar, kendaraan mereka justru terguling ke sisi jalan. Kisah nyata lain datang dari seorang sopir yang berhasil selamat. Ia bercerita, ketika melintasi jalan itu, ia melihat bayangan hitam besar menyeberang cepat di depan truknya. Saat ia banting setir, truk nyaris masuk jurang. Setelah berhenti, ia keluar untuk memeriksa, namun tidak menemukan apapun. Hanya suara angin laut dan pepohonan yang berderit, tapi perasaan takut itu begitu kuat hingga ia gemetar. Masyarakat lokal sering mengatakan, setiap kecelakaan di jalan ini adalah tumbal baru. Mereka percaya roh-roh penunggu jalan menuntut korban secara berkala. Itulah mengapa, meskipun kondisi jalan sudah diperbaiki di beberapa titik, angka kecelakaan tetap tinggi. Ada sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Hingga kini, banyak pengendara memilih menghindari jalan Banyuates di malam hari. Mereka lebih memilih jalur yang lebih jauh tapi aman, daripada harus melintasi jalan maut yang penuh cerita misterius ini. Karena bagi mereka yang pernah melihat, mendengar, atau bahkan merasakan sendiri, jalan Banyuates bukan sekadar jalur transportasi, melainkan jalur yang terus menelan korban, malam demi malam. Bagi pengendara yang sering melintas di jalan raya Banyuates, terutama sopir-sopir malam, ada aturan tak tertulis yang diyakini dapat menyelamatkan mereka dari gangguan makhluk halus. Aturan ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan ritual kecil yang sudah mendarah daging. Salah satu ritual yang paling dikenal adalah membunyikan klakson 3 kali saat melewati titik tertentu di jalan. Bagi orang luar, ini mungkin hanya terdengar seperti kebiasaan aneh. Namun bagi sopir lokal, itu adalah cara memberi tanda permisi kepada penghuni gaib yang dipercaya bersemayam di sepanjang hutan dan pohon besar. Dengan begitu, perjalanan diharapkan lebih aman. Selain itu, ada pula kebiasaan membawa rokok atau bunga,
yang kemudian diletakkan di tepi jalan pada lokasi yang dianggap angker. Konon, sesaji kecil ini adalah bentuk penghormatan kepada arwah korban kecelakaan maupun penunggu jalan. Dengan memberikan bekal sederhana, para sopir percaya roh-roh itu tidak akan mengganggu perjalanan mereka. Doa juga menjadi bagian penting dari tradisi ini. Sebelum berangkat, sopir biasanya membaca doa keselamatan atau wirid tertentu. Bahkan ada yang membawa jimat atau kain khusus sebagai penolak bala. Mereka percaya, tanpa perlindungan gaib, risiko celaka di jalan ini semakin besar. Meski terdengar mistis, ritual-ritual ini membuat pengendara merasa lebih tenang. Karena di jalan seperti Banyuates, logika seringkali kalah oleh rasa takut. Dan terkadang, hanya dengan mempercayai hal-hal kecil semacam ini, mereka bisa menaklukkan malam panjang di jalur Maut Madura. Bila dilihat dari sisi mistis, Jalan Raya Banyuates dipercaya sebagai jalur yang dihuni banyak arwah penasaran. Arwah korban kecelakaan yang meninggal tragis diyakini masih bergentayangan, sementara pohon-pohon besar di tepi jalan dianggap sebagai rumah makhluk gaib. Itulah sebabnya banyak orang percaya jalan ini haus tumbal, seakan tidak pernah puas menelan korban. Kejadian-kejadian aneh yang dialami pengendara, mulai dari penampakan hingga suara misterius, dianggap sebagai bukti nyata kehadiran dunia gaib di jalur ini. Namun bila dipandang dari sisi psikologis, kondisi jalan yang berliku, minim penerangan, serta suasana hutan yang sepi memang bisa memicu ketegangan luar biasa. Dalam keadaan takut dan lelah, otak manusia mudah memunculkan ilusi, bayangan yang sebenarnya hanya pohon terlihat seperti sosok hantu, suara angin terdengar seperti tangisan, dan beban motor terasa seperti ada yang ikut membonceng. Ditambah catatan kecelakaan yang tinggi, rasa takut itu semakin menjadi-jadi. Disinilah Jalan Banyuates menjadi unik. Ia berdiri di titik pertemuan antara dunia nyata dan dunia gaib, antara logika dan keyakinan. Dan mungkin, justru karena perpaduan inilah, jalan ini tetap terasa mencekam, bahkan hanya dengan menyebut namanya. Bayangkan kalian sedang berada di atas motor, melintasi Jalan Raya Banyuates pada tengah malam. Angin laut membawa aroma asin yang menusuk, tapi juga dingin yang merayap masuk ke tulang. Lampu kendaraan menerangi jalan berliku hanya beberapa meter ke depan, sementara di kanan kiri hanya ada gelap pekat hutan. Sesekali, kabut tipis menutup pandangan, membuat jalan seperti hilang ditelan malam. Di tengah kesunyian, telinga kalian menangkap suara samar, tangisan lirih, entah dari perempuan atau anak kecil. Kalian mempercepat laju kendaraan, namun suara itu justru terdengar semakin dekat, seolah mengikuti dari belakang. Saat memberanikan diri menoleh ke kaca spion, terlihat siluet samar, sosok berambut panjang, wajah pucat tanpa mata, menatap tajam ke arah kalian. Begitulah, Jalan Raya Banyuates bukan hanya jalur transportasi biasa. Ia adalah tempat di mana cerita, tragedi, dan arwah penasaran bertemu. Jalan yang seakan hidup, menunggu pengendara lengah, dan siap menelan siapa saja yang berani menantangnya. Selamat malam, dan jika suatu hari kalian harus melewati jalur ini, jangan pernah lupa, di Banyuates, maut bisa datang dari kelalaian manusia, atau dari arwah yang menunggu tumbal berikutnya.